Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali dalam acara kuliah subuh pagi hari ini. Saya Mihmidati Al-Faizah Afif dan Siti Fuadah Samsu dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Rungkut Surabaya akan menyampaikan lanjutan kajian kitab hadits Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Kajian kita kali ini pada hadis ke-60. Cara Allah melaksanakan keputusan dan takdirnya. Nabi bersabda, "Idza arada, jika menghendaki Allah infadha qadaihi, melaksanakan keputusannya, wa qadarihi, dan qadarnya atau takdirnya, salaba, maka dia mencabut dzawil uquli, dari orang-orang yang berakal, uqulahum, akal-akal mereka, hatta yang fadhu, sehingga keputusan sehingga terlaksana fihim, pada mereka, qadauhu, keputusannya atau qadoknya, wa qadaruhu, dan qadarnya. Fa idza qada, apabila telah melaksanakan, ia telah melaksanakan amrohu, perkaranya, radda, maka ia mengembalikan uqulahum, akal mereka. Waqa'at, lalu timbullah an-nadamatu, penyesalan pada diri mereka. Pendengar yang berbahagia, apabila Allah hendak melaksanakan keputusan dan qadarnya, maka dia mencabut dari orang-orang yang berakal itu akal mereka, sehingga keputusan dan takdirnya dilaksanakan terhadap mereka. Apabila Allah telah melaksanakan perkaranya, maka dikembalikanlah akal mereka itu, lalu timbullah penyesalan pada diri mereka itu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala makhluknya. Bila mana Allah hendak melaksanakan ketentuan dan keputusannya terhadap orang-orang yang berakal, maka dia mencabut terlebih dahulu akal mereka itu, sehingga mereka tidak mempunyai upaya, mereka tidak menyadari, mereka tidak punya kekuatan untuk menolak keputusannya, untuk menghindari perbuatannya yang sudah ditakdirkan Allah itu. Apabila ketentuan dan keputusan Allah telah dilaksanakan terhadap mereka, Allah mengembalikan kembali akal mereka itu, sehingga lalu mencari, ya kenapa tadi saya melaksanakan apa, kesalahan apa itu, atau apa saja gitu. Hadis ini menerangkan tentang proses pelaksanaan takdir, ketentuan Allah terhadap hambanya. Apabila Allah hendak melaksanakan takdirnya, maka tiada suatu pun yang dapat menolak keputusannya itu. Semua terjadi berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Allah lah yang menentukan qada dan qadar. Qada itu perencanaan, qada itu ditetapkan sebelum manusia lahir, masih di kandungan ibunya itu dalam rahim 4 bulan pertama, itu ditulis di sana syaqiyun am sa'idun, bahagia apa celaka, sebelum ada roh dimasukkan ke dalam rahim itu. 4 bulan pertama masih 40 hari pertama berupa sperma dan ovum, 40 hari kedua berupa segumpal darah, 40 hari ketiga berupa segumpal daging. Ini belum ada nyawanya. Nah, ketika 40 hari pertama, kedua, ketiga, berarti 4 bulan nih. Yang pertama dalam rahim itu ditentukan bahagia apa celaka. Ditetapkan juga marzuqun am marhumun, diberi rizki apa terhalang rizkinya.
Ditetapkan juga jodohnya, lahirnya, jodohnya, matinya. Jadi jodoh seseorang itu sudah ditetapkan sebelum dimasukkan nyawa ke dalam rahim ibunya waktu mengandung dia dulu. Jadi mesti ketemu itu kalau bukan itu ya mesti gagal, nggak jadi. Makanya nggak boleh kecewa karena jodohnya bukan itu dalam kodoknya sebelum lahir dulu. Nah, kalau sudah terjadi tunggu, itulah qadar, pelaksanaan dari perencanaan itu, pelaksanaan dari kodok itu. Kodok qadar biasanya kita kenal dengan takdir. Oh, wis takdire. Allah itu menakdirkan pada orang yang taat kepadanya semua takdir baik, termasuk ujian-ujian yang diberikan kepada orang-orang yang taat kepadanya. Ujian kan juga takdir dari Allah. Itu adalah baik menurut Allah untuk kehidupan manusia itu. Meskipun mungkin manusia itu belum menyadari bahwa itu adalah maksud baik Allah kepada kita. Sama dengan kita orang tua, ketika anak-anak kita minta uang untuk beli permen, sudah dibelikan minta lagi. Orang tua mesti punya perasaan, nanti kalau beli permen terus akhirnya merasa kenyang, gak mau makan nasi, nanti jadi gampang sakit, lemah. Kalau makan permen terus maka giginya jadi keropos, jadi kena penyakit. Kalau gitu gak usah beli permen. Mama minta uang beli permen, gak usah, jangan beli permen, gak boleh. Anaknya bilang orang tua pelit, mama saya jahat, mama saya pelit. Padahal itu kan wujud sayangnya orang tua kepada anaknya. Demikian juga Allah kepada kita. Kita mohon mobil, mohon rumah bagus, mohon uang banyak, mohon apa yang enak-enak. Ternyata oleh Allah belum dikabulkan. Bukan karena Allah benci pada kita, bukan karena Allah menakdirkan jelek pada kita, tapi saking sayangnya Allah yang Maha tahu tentang akibatnya kalau dikabulkan doanya itu. Bisa lalu jadi sombong, kalau sombong lalu tidak lagi mau taat pada Allah, akhirnya masuk neraka. Nah, saking sayangnya Allah, maka tidak diberikan di dunia. Tetap berdoalah, nanti saya kabulkan di surga. Akan ada kebahagiaan sebagai pengabulan dari doa itu nanti di akhirat. Karena bisa jadi kalau dikabulkan di dunia jelek akibatnya bagi dia. Allah yang Maha tahu itu, maka tidak mengabulkan di dunia. Tuh, jadi jangan sekali-kali nyanyiannya apa itu? Takdir itu memang kejam. Takdir itu yang menakdirkan adalah Allah, dan Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha kasih sayang di dunia, Maha kasih sayang di akhirat. Kasih sayang di dunia dikasih semua kebutuhan dunia. Islam gak Islam, taat gak taat, semuanya dipenuhi karena Allah memang bersifat Rahman, Maha sayang di dunia. Tapi kalau Rahim, Maha kasih sayang di akhirat, hanya orang yang menginginkan dan dikehendaki oleh Allah, ia diberi Rahim, diberi rasa taat pada Allah, diberi ingin ibadah, ingin sholat, ingin zakat, ingin puasa, ingin haji, ingin zikir, ingin baca Quran. Itu adalah pemberian dari Allah yang untuk kebahagiaan orang itu di akhirat. Nah, itu dari sifat rohimnya Allah. Ada pertanyaan? Mengenai takdir, apakah takdir jelek yang sudah ditulis itu bisa terselamatkan? Atau doa apa yang bisa menggeser takdir itu? Ya. Tentang ketentuan Allah namanya takdir, memang ada takdir yang bisa dirubah. Itu berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd tadi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga mereka berusaha merubah nasibnya sendiri, maka Allah lalu menuruti usaha mereka. Ayat itu menunjukkan bahwa Allah akan berkenan merubah ketetapan Allah atau qada Allah terhadap hambanya jika hambanya itu bersungguh-sungguh dalam berusaha merubah nasibnya menjadi nasib yang baik, disertai dengan doa, biasanya mohon kepada Allah. Yang tidak bisa dirubah itu kematian, itu nggak bisa dirubah, mati mesti saat itu. Yang nggak bisa dirubah kematiannya, tapi yang bisa dirubah perantara ia mati itu apa? Itu yang bisa dirubah. Bukan setelah ia berbuat maksiat
berbuat zina lalu anfal lalu mati, bukan. Perantaranya bukan maksiat lalu menyebabkan mati, tapi karena doanya, karena ibadahnya, karena usahanya, maka ditakdirkan setelah melakukan kebaikan lalu mati. Setelah sholat lalu terjatuh meninggal misalnya. Maka yang menentukan nanti kita itu kemana akhirnya adalah dilihat dari akhirnya. Ke surga apa neraka itu al-umuru bi khawatimiha. Semua perkara itu yang dilihat adalah akhirnya. Coba saja kalau ada orang awalnya baik tapi akhirnya jelek, mesti orang akan berkomentar bapi sebiyen tapi sayang, akhirnya terus karuan lah, mesti kesannya jelek. Tapi beda kalau dulunya jelek akhirnya baik. Dhisik gak karuan tapi ku dhisik, sakniki gak wis apik sakniki lah gitu kan. Mesti dilihat dari akhirnya. Maka tetap harus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Toh kita nggak tahu kita ditakdirkan apa oleh Allah. Kita nggak boleh pesimis seperti ini. Aku ngelakoni maksiat ngene iki lak takdirno Gusti Allah, sekarang ngelakoni tok, itu nggak boleh. Kita tetap usaha, jauhi hal-hal yang menyengsarakan diri, jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mesti itu akan menyengsarakan diri. Taati apa yang diperintah oleh Allah, itu pasti akan membahagiakan diri. Nah, kalau Allah berkehendak melaksanakan takdirnya, orang yang berakal itu dibikin lupa. Akalnya dicabut oleh Allah sebentar. Lalu ia melakukan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu. Setelah itu dikembalikan lagi akalnya, lalu ia menyesal, ya Allah, aku mau lapo kok cibodone, aku mantas terono misalnya, mersine lak rene. Lah, itu adalah karena Allah akan melaksanakan takdirnya itu, akan melestarikan kodok kodarnya, akan melaksanakan kodok kodarnya. Lalu manusia itu kalau menurut akal dia mesti menghindari itu, menurut akal ya, akal sehat. Tapi waktu itu kenapa dilakukan oleh Allah sebentar, akal sehatnya itu dicabut. Lalu ia melakukan itu, kemudian dikembalikan lagi, lalu ia menyesal. Nah, penyesalan setelah berbuat salah, penyesalan setelah melakukan hal-hal yang tidak benar, itu adalah salah satu wujud Allah untuk menghantarkan orang itu pada kebaikan, untuk menghantarkan orang itu pada surga. Memang kadang-kadang Allah itu menjadikan seseorang berbuat dosa, tetapi Allah lalu menakdirkan ia, Allah lalu menjadikan ia menyesali perbuatannya lalu bertobat. Itu biasanya lebih berhati-hati menghindari kemaksiatan daripada orang yang belum pernah melakukan sama sekali. Kalau dalam cerita kitab dulu itu ada siapa, Yai Juret itu, Yai Juret, orang yang nggak pernah maksiat sama sekali. Karena nggak pernah maksiat, lalu ia digoda oleh setan dengan kata-kata, dengan perasaan enak ya taubat ku piye rasane gitu. Pada akhirnya lalu digoda dan akhirnya menjadikan dia nggak sempat untuk taubat. Naudzubillah min dzalik. Nah, seperti itulah. Memang sering terjadi pada diri kita, pada orang-orang yang taat pada Allah. Tahu-tahu saja ia melakukan dosa. Misalnya waktu mudanya dulu, lalu ia pacaran, misalnya setelah berlalu sekian tahun, Masya Allah, dulu kan salah, ya Allah minta maaf ya Allah, nggak akan saya ulang ya Allah, kenapa saya dulu makan itu. Nah, seperti itulah wujud wujud Allah untuk menjadikan orang itu bertobat. Maka diberi rasa apa? Biar tahu rasa beban batinnya orang yang melakukan maksiat gitu ya. Diberi rasa sedihnya, tekanan batinnya orang yang melakukan pelanggaran Allah. Lalu Allah segera membimbing dia untuk bertobat. Itu dengan sabda Rasul tadi itu. Allah menghilangkan akalnya, setelah itu lalu Allah membikin takdir apa yang dikehendakinya, lalu dikembalikan, lalu ada penyesalan, dan penyesalan itu yang menjadikan dia menjadi baik seumur hidup insya Allah. Kita lanjutkan pada hadis nomor 41, hati-hati sebelum berbuat. Nabi bersabda, idza aradta, jika kau berkehendak, antaf'ala, untuk mengerjakan, amron, suatu perkara, fatadabbar, maka pikirlah
dulu akibatahu, akibatnya. Wa in fa in kana khairan, maka apabila akibatnya itu baik, famdi, maka kerjakanlah. Wa in kana syarron, dan apabila akibatnya itu buruk, fantahi, maka tinggalkanlah, maka cegahlah. Apabila engkau hendak mengerjakan suatu perkara, maka pikirkanlah dahulu akibatnya. Bila akibatnya itu baik, kerjakan. Jika akibatnya buruk, tinggalkan. Nah, hadis ini memberi pengertian pada kita bahwa menyangkut masalah hubungan antara sama manusia. Ini dalam hadis ini diberikan petunjuk bagaimana orang itu bisa melakukan kebaikan, maka dengan cara memikir-mikir dulu sebelum berbuat. Jangkauan makna yang terkandung dalam hadis ini bukan hanya terbatas kepada pengertian kebaikan dan keburukan di dunia saja, melainkan juga mencakup pula pengertian kebaikan dan keburukan yang berkaitan dengan masalah-masalah akhirat. Salah satu fungsi kita beriman kepada hari kiamat, salah satu gunanya, faedahnya kita beriman nanti kalau baik dapat surga, kalau buruk dapat neraka, adalah agar kita memikir-mikir dulu, merenung dulu sebelum berbuat. Sebelum makan suatu, ini dapat pahala apa dosa, ini baik apa buruk, ini manfaat apa merugikan, ya, ini dipuji apa dicela, ini akhlak yang mulia apa hal yang hina. Nah, kita pikir seperti itu. Setelah kita pikir, oh iya kata kita lakukan, oh itu jelas itu bikin orang nanti sengsara, rugi, tinggalkan, karena itu akibatnya buruk. Tapi kalau mau lakukan, oh itu dasarnya diperintah oleh Allah, ini nolong orang ini, lakukan kalau itu memang akibatnya baik. Sehingga kalau kita terbiasa memikir-mikir apa yang akan kita laksanakan, kita tidak sering menyesal dari perbuatan yang sudah kita lakukan, dan kita bisa menyaring mana perbuatan yang layak saya lakukan untuk dapat kebaikan dari Allah, dan mana perbuatan yang harus saya hindari karena itu menimbulkan kerugian pada diri sendiri, pada orang lain, kehinaan, kesengsaraan, kenistaan, dan lain sebagainya. Nah, para pendengar yang berbahagia, kalau Rasulullah memberi ajaran seperti ini, maka mari dalam kehidupan kita, setiap makan melakukan sesuatu, kita pikir dulu akibatnya. Atau bahkan pagi hari bangun tidur, kita langsung sudah otomatis kan bersuci, lalu sholat subuh atau sholat tahajud sebelumnya, zikir, berdoa, dan lain-lain. Maka kita memikir, apa yang akan saya lakukan hari ini? Di kantor nanti melakukan ini. Oh ya, ini saya tinggal, ini nggak baik. Ya ini harus saya kerjakan. Nah, itu harus ada perencanaan, sudah diangan-angan terlebih dahulu, difikir-fikir dahulu, dipertimbangkan dulu mana yang baik akibatnya dikerjakan dan mana yang buruk akibatnya ditinggalkan. Ada pertanyaan? Mengenai baik buruknya seseorang, bagaimana menurut Ibu perangai salah satu keluarga itu yang menurut khalayak orang banyak itu tidak baik? Bagaimana caranya untuk memberitahukan? Ada seseorang atau satu keluarga menurut manusia itu nggak baik. Sekarang kita lihat, menurut manusia nggak baik, menurut Allah baik apa enggak? Kalau menurut Allah memang nggak baik, maka kita harus mengingatkan, namanya nahi mungkar, mencegah kemungkaran, atau amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Kita bicaranya 4 mata saja, 4 mata nih, 2 orang 4 mata. Kalau dia salah kita ingatkan supaya nggak malu, jangan mengingatkan di hadapan orang. Orangnya akan malu dan orangnya akan sakit hati itu, merasa dijatuhkan martabatnya di hadapan orang tuh. Misalnya ada seseorang yang dulunya sering yang ngomong-ngomong dengan tetangga, dengan teman-temannya, sore hari ngomong-ngomong misalnya, tapi setelah haji lalu dia nggak pernah keluar rumah sama sekali.
dia tidak pernah keluar rumah. Katanya orang-orang, dia bilang, mari haji kok malah ngunu, biyen senengane silaturahim kok malah sakniki gak tau matu blas iku hajine mosok mabrur ngene iku lak mardut ngene iku. Itu kan menurut orang banyak. Tapi apa yang ada dalam yang bersangkutan itu? Ternyata dia memilih dalam rumah saja. Kalau keluar nanti ngomong keliru dalane rasan-rasan. Kalau dia keluar maka akan terjadi dosa. Kalau dia keluar maka akan terjadi kesalahan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, kadang-kadang seperti itu kan. Ternyata manusia yang orang banyak mengatakan itu jelek, padahal menurut Allah itu baik. Nah, kalau seperti itu, kita jangan ikut-ikutan kebanyakan manusia. Ya, manusia yang menganggap dia jelek kita luruskan. Kita beritahu kalau orang itu melakukan itu dasarnya ini. Itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu